Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1909 sampai tahun 1912. Sejauh yang saya tahu, Fendi Zanders ini sangat terampil. Bahkan ahli bela diri kuno bukanlah lawannya, jadi jika Fendi Zanders benar-benar ingin berurusan dengan kita, kita berdua bukanlah lawannya sama sekali. Li Yuquan berkata perlahan. Lalu apa maksudmu kita hanya bisa duduk dan menunggu kematian sekarang? Zhou Yuankai berteriak sedikit bersemangat. Belum tentu. Li Yuquan melambaikan tangannya dengan lembut, lalu melanjutkan, alasan mengapa Fendi Zanders berani menjadi begitu sombong sekarang adalah karena Bos Gongsun tidak ada di Yangcheng. Jika Bos Gongsun ada di Yangcheng, maka Fendi Zanders akan melakukannya tidak pernah berani menghadapinya secara terang-terangan. Kita. Tapi saya sudah menelepon Bos Gongsun, tapi saya belum bisa menghubungi Bos Gongsun. Zhou Yuankai berkata dengan nada putus asa. Apa kamu tidak tahu siapa Bos Gongsun? Bos Gongsun akan menghilang selama sebulan selama pertemuan Rockefeller setiap tahun. Selama ini, apalagi kamu, bahkan Tuan Gongsun pun tidak bisa menghubungi Bos Gongsun. Li Yuquan berkata dengan ringan. Saudara Li, jangan main-main denganku di sini. Karena kamu begitu percaya diri sekarang, itu berarti kamu harus melakukan sesuatu. Katakan padaku secepatnya. Zhou Yuankai tahu bahwa Li Yuquan memiliki pikiran terbaik, dia merasa Li Yuquan pasti memikirkan cara untuk menghadapi Fendi Zanders, jika tidak, Li Yuquan tidak akan begitu tenang. Saudara Zhou, sebenarnya sangat mudah menangani Fendi Zanders. Li Yuquan tersenyum ringan, lalu melanjutkan, mengapa Fendi Zanders berurusan dengan 4 keluarga besar kita? Untuk apa lagi? Pasti menggunakan 4 keluarga besar kita untuk menghadapi Bos Gongsun. Saya masih memahami prinsip pasang surut. Zhou Yuankai menjawab langsung. Benar, karena Fendi Zanders bermaksud menggunakan kita untuk menghadapi Bos Gongsun, itu berarti kita berdua tidak dalam bahaya, karena kita tidak bermusuhan dengan Fendi Zanders, dan dia hanya ingin memanfaatkan kita. Berkata sambil tersenyum. Zhou Yuankai melihat ekspresi wajah Li Yuquan dengan sangat bingung, karena dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Li Yuquan. Zhou Yuankai, saya sudah mencapai titik ini, Anda masih belum mengerti maksud saya. Li Yuquan bertanya dengan lembut. Tidak mengerti. Zhou Yuankai langsung menggelengkan kepalanya. Kenapa? Li Yuquan menghela nafas pelan, lalu berkata dengan suara rendah, karena Fendi Zanders ingin memanfaatkan kita berdua, maka biarkan dia memanfaatkan kita berdua, dan kita tidak perlu menunggu sampai dia untuk menemukan kita berdua, kita ambil inisiatif untuk bergabung dengannya. Saudara Li, apakah kamu berencana mengkhianati Bos Gongsun? Zhou Yuankai berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Tentu saja saya tidak mengkhianati Bos Gongsun. Yang saya lakukan hanyalah menunda waktu. Kami berdua berpura-pura membelot ke Fendi Zanders dulu, lalu menunggu Bos Gongsun kembali. Kita harus bekerja sama dengan Bos Gongsun untuk mendapatkan menyingkirkan Fendi Zanders. Dalam hal ini kita keduanya tidak hanya tidak akan menderita kerugian apapun, tetapi sebaliknya, mereka juga dapat membantu Bos Gongsun menangani Fendi Zanders. Li Yuquan tersenyum sangat bangga, lalu melanjutkan, sekali kami berdua sangat membantu Bos Gongsun menyingkirkan Fendi Zanders, harta keluarga Liu dan keluarga Zhao pasti akan terbagi di antara kami berdua. Mungkin bukan 4 keluarga besar, tapi 2 keluarga besar. Zhou Yuankai memahami maksud sebenarnya Li Yuquan ketika dia mendengar ini, wajahnya sedikit bersemangat, dan dia berkata kepada Li Yuquan sambil tersenyum, Saudara Li, gerakanmu sangat pintar. Mengapa aku tidak memikirkannya? Kain Wall. Hahaha. Li Yuquan tersenyum sangat bangga, lalu mengambil sumpitnya dan makan. Jika kita berdua berpura-pura membelot ke Fendi Zanders, kita tidak hanya akan mampu menyelesaikan masalah yang ada, tapi kita juga akan bisa bekerja sama dengan Bos Gongsun. Saat itu, kami berdua akan menjadi pahlawan hebat. Metode ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, suasana hati Zhou Yuankai meningkat pesat dalam sekejap, dan dia berkata kepada Li Yuquan dengan penuh semangat. Saudara Zhou, apakah ada yang perlu Anda khawatirkan sekarang? Li Yuquan bertanya sambil tersenyum. Tidak ada lagi, tidak lagi. Zhou Yuankai langsung melambaikan tangannya, lalu mengambil gelas anggur dan berkata, Saudara Li, untungnya Anda menemukan metode ini dengan cerdik. Jika itu aku tidak akan pernah memikirkan metode sebaik ini. Segelas anggur ini adalah roti panggangku untukmu. Saudara Zhou, kita semua berada di kapal yang sama, terlalu sopan bagimu untuk mengatakan itu. Li Yuquan juga perlahan mengangkat gelas anggurnya. Rencana kalian berdua sangat bagus, tapi Fendi Zanders sepertinya tidak bodoh, kan? Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa Fendi Zanders akan mempercayai kalian berdua 100%? Pada saat Zhou Yuankai mendentingkan gelas dengan Li Yuquan, sebuah suara terdengar di restoran. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk restoran. Seorang pria muda berjalan perlahan. Li Yuquan tampak bingung melihat ekspresi wajah pemuda itu, lalu bertanya kepada Zhou Yuankai dengan suara rendah, Saudara Zhou, apakah orang ini junior dari keluarga Zhou Anda? Tidak, saya tidak kenal orang ini. Ekspresi wajah Zhou Yuankai juga sangat bingung.
Bagaimanapun, baik Li Yuquan maupun Zhou Yuankai belum pernah bertemu Fendi Zanders, bahkan mereka berdua tidak menghadiri pesta ulang tahun Zhao Wenzuo saat itu, tetapi membiarkan generasi muda dari keluarga mereka pergi. Untuk sesaat, semua orang yang hadir menoleh untuk melihat pemuda itu. Ekspresi wajah pemuda itu sangat tenang, dia perlahan berjalan di depan semua orang, mengulurkan tangannya dan membuka kursi, dan duduk dengan tenang di depan semua orang. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di keluarga Zhou kami? Putra Zhou Yuankai, Zhou Tian, berdiri dan bertanya kepada pemuda itu. Akulah yang ingin kamu tangani. Pemuda itu mengambil sumpit dan dengan santai mengambil sesuap makanan, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mencicipinya. Apakah kamu Fendi Zanders? Li Yuquan bereaksi dalam sekejap, dan berteriak dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Li Yuquan, lalu berkata dengan ringan, kamu menebak dengan benar, saya Fendi Zanders. Untuk beberapa saat, restoran yang semula ramai langsung menjadi sunyi, dan suasana mulai menjadi aneh, karena tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan begitu berani dan masuk ke rumah Zhou sendirian. Yang membuat orang-orang ini semakin tidak terduga adalah Fendi Zanders baru saja berurusan dengan keluarga Zhao hari ini, dan dia akan menyerang keluarga Zhou begitu cepat. Kamu sebenarnya adalah Fendi Zanders. Zhou Yuankai mencoba yang terbaik untuk mengendalikan rasa takut di hatinya, dan menjawab dengan suara rendah. Yah, aku baru saja mendengar rencana kalian berdua. Aku harus mengatakan bahwa rencana ini sangat bagus, tetapi kalian berdua sepertinya tidak menganggap bahwa aku, Fendi Zanders, tidak bodoh. Bahkan jika kalian berdua berinisiatif untuk datang dan bergabung denganku, aku akan melakukannya. Mustahil untuk benar-benar mempercayai kalian berdua. Fendi Zanders berkata dengan tenang sambil memakan sayuran. Bab 1910. Apa yang ingin kamu lakukan ketika datang ke rumah Zhou kami? Zhou Tian ragu-ragu sejenak, dan mau tidak mau bertanya pada Fendi Zanders. Sederhana sekali, saya ingin meyakinkan Anda untuk membantu saya menangani keluarga Gongsun. Jawab Fendi Zanders. Karena kamu baru saja mendengar percakapan kita berdua, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Sangat tidak mungkin bagi kedua keluarga kita untuk mengkhianati bos Gongsun. Kamu harus menyerah. Li Yuquan mengertakkan gigi dan berkata pada Fendi Zanders. Menurutmu mengapa keluarga Liu dan keluarga Zhao mengkhianati Gongsunnya? Fendi Zanders memandang Li Yuquan dan bertanya. Mengapa? Li Yuquan tertegun sejenak dan kemudian bertanya balik. Karena mereka tidak punya pilihan lain sama sekali, mati atau patuh padaku, begitu juga kamu. Fendi Zanders sedang makan sambil berbicara, dan nada suaranya yang tenang membuat orang merasa sedikit menakutkan. Tapi Li Yuquan dan Zhou Yuankai sama-sama tersentak, ekspresi wajah mereka sangat rumit, mereka tidak pernah mengira Fendi Zanders akan datang ke pintu secepat ini. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan sepertinya sama sekali tidak ada niat untuk berdiskusi dengan mereka berdua, itu jelas merupakan ancaman yang nyata. Li Yuquan dan Zhou Yuankai saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa, dan ekspresi wajah orang lain yang hadir juga sangat gugup. Fendi Zanders mengeluarkan 2 pil dari pakaiannya dan menaruhnya di atas meja, lalu berkata dengan ringan, kalian berdua minum pil ini, dan kemudian saya akan meminta kalian berdua melakukan apa yang akan kalian berdua lakukan nanti. Dengan cara ini, saya bisa jamin bahwa kamu masih bisa menikmati kejayaan dan kekayaan saat ini di masa depan, dan tidak ada yang akan menyakitimu. Apa ini? Li Yuquan melihat ramuan di atas meja dan bertanya dengan nada bingung. Racun. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun itu racun, ia tidak akan langsung membunuhmu. Racun ini akan ada di tubuhmu seumur hidup sampai kamu mati. Li Yuquan dan Zhou Yuankai mau tidak mau mengubah wajah mereka ketika mendengar kata-kata ini. Mereka tidak menyangka Fendi Zanders akan begitu siap. Setelah meminum racun ini, kamu harus meminum penawarnya setiap bulan untuk menekan timbulnya racun, dan hanya aku yang bisa memberimu penawarnya di dunia ini, jadi selama kamu mendengarkan dengan patuh, aku akan memberimu penawarnya. Setiap bulan. Kirimkan penawarnya, racunnya tidak akan berpengaruh apapun pada tubuhmu. Fendi Zanders memandang Li Yuquan dan menjelaskan sambil tersenyum. Wajah Li Yuquan berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan dia berteriak dengan penuh semangat, Fendi Zanders, hatimu sungguh kejam. Jahat. Fendi Zanders tersenyum menghina, dan kemudian berkata dengan ringan, jika bukan karena aku mendengar percakapan kalian berdua, aku tidak akan berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menangani kalian berdua. Kamu harus memberi pada ide ini, aku benar-benar tidak bisa makan makanan seperti ini. Zhou Yuankai akhirnya tidak tahan lagi, dan meneriaki Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat Zhou Yuankai, dengan ekspresi mematikan di wajahnya, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, apakah menurutmu kamu bisa memutuskan apakah akan makan atau tidak? Wow. Pada saat ini, putra Zhou Yuankai, Zhou Tian tiba-tiba berdiri, lalu langsung mengeluarkan pistol di pelukannya dan mengarahkannya ke posisi Fendi Zanders, dan berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, jangan berpikir bahwa kita keluarga Zhou sama dengan keluarga Zhao, kami tidak mudah ditindas. Untuk sementara waktu, situasinya tampak terbalik. Tidak ada yang mengira Zhou Tian akan begitu berani.
Saat perhatian Fendi Zanders tertuju pada Zhou Yuankai dan Li Yuquan, Zhou Tian langsung mengarahkan senjatanya ke Fendi Zanders. Setelah melihat adegan ini, Zhou Yuankai terlihat sedikit sombong, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Fendi Zanders, saya akui bahwa Anda adalah seorang ahli seni bela diri kuno. Anda sangat kuat, keluarga Zhou kami bukanlah lawan Anda, tapi kamu tidak menganggap keluarga Zhou kita terlalu serius, bukan? Menurutmu keluarga Zhou kita tidak benar-benar membuat persiapan apapun, bukan?" Kleter. Setelah Zhou Yuankai selesai berbicara, lebih dari selusin pengawal dengan senapan mesin ringan bergegas ke restoran, dan senjata mereka diarahkan ke Fendi Zanders dalam sekejap. Ekspresi wajah Li Yuquan juga sedikit melembut saat ini, karena dia tidak menyangka Zhou Yuankai akan melakukan persiapan seperti itu. Meskipun mereka semua tahu bahwa Fendi Zanders adalah ahli seni bela diri kuno dengan kekuatan yang menakutkan, baik keluarga Zhou maupun keluarga Li tidak berada di dunia seni bela diri kuno. Bukan betapa menakutkannya kekuatan seorang ahli seni bela diri kuno. Zhou Yuankai berpikir bahwa betapapun menakutkannya kekuatan Fendi Zanders, dia hanyalah manusia biasa, dan dia pasti tidak akan mampu menahan begitu banyak peluru. Saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang, seolah-olah dia tidak memperhatikan pengawal ini sama sekali, dan dia masih makan dengan tenang. Sudah waktunya, dan kamu masih ingin makan. Zhou Tian menodongkan pistol ke kepala Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. "Kamu tidak berpikir kamu bisa membunuhku dengan benda-benda ini, kan?" Fendi Zanders memandang Zhou Tian dengan ringan, dan bertanya tanpa ekspresi. "Maksudmu kamu punya tulang besi berlian? Bahkan peluru pun tidak bisa membunuhmu?" Zhou Tian bertanya dengan nada menghina. Fendi Zanders tersenyum dan tidak berbicara. Ekspresi wajah Zhou Yuankai agak aneh, dan dia segera berteriak dengan suara rendah, "Jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia untukku." Setelah Zhou Tian memahami maksud Zhou Yuankai, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu sama sekali. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Peluru itu terbang menuju kepala Fendi Zanders. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah setelah tembakan, Fendi Zanders duduk di tempat dengan aman dan sehat, sementara Zhou Tian terbaring di depan semua orang. Kepala Zhou Tian tertusuk peluru, dan darah mengalir keluar perlahan. Untuk sesaat, semua orang yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka, dan para wanita dari keluarga Zhou tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimanapun, orang-orang di keluarga Zhou ini hanyalah orang biasa, dan kecepatan pelurunya sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak dapat mengamati apa yang terjadi sekarang. Saat peluru hendak mengenai Fendi Zanders, peluru tersebut tiba-tiba berubah arah dan terbang menuju Zhou Tian. Dan Zhou Tian tidak mengetahui apa yang sedang terjadi bahkan sampai kematiannya. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba, orang-orang di restoran menjadi kacau balau, berteriak tanpa henti. Bab 1911. Saat ini, tampaknya ada perbedaan yang tajam antara Fendi Zanders dan orang-orang dari keluarga Zhou. Fendi Zanders makan dengan tenang sepanjang waktu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keluarga Zhou semuanya bersembunyi di satu sisi restoran. Zhou Yuankai sedang tidak berminat untuk mengetahui bagaimana Zhou Tian meninggal saat ini, dan berteriak kepada pengawal dengan ekspresi sangat bersemangat, "Apa yang kalian semua lakukan dengan hampa? Cepat bunuh orang ini." Para pengawal yang hadir tidak ragu-ragu setelah mendengar perkataan Zhou Yuankai, mereka langsung mengangkat senapan mesin ringan di tangan mereka, dan menarik pelatuknya. Bang bang bang. Peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju posisi Fendi Zanders seperti hujan deras. Pada saat ini, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan, karena mereka tahu di dalam hati bahwa meskipun Fendi Zanders memiliki kemampuan yang hebat, sangat mustahil untuk menahan begitu banyak peluru. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Fendi Zanders, yang sedang duduk makan dengan tenang, masih tidak terluka, tetapi suara tembakan berhenti. Pasalnya, seluruh pengawalnya ditembak beberapa kali dan tewas di tempat. Darah langsung menodai lantai restoran menjadi merah. Adegan ini terlalu aneh untuk semua orang di keluarga Zhou. Mereka merasa seperti baru saja melihat hantu. Fendi Zanders tidak bergerak sama sekali dari awal sampai akhir, dan dia bahkan tidak melihat ke arah pengawalnya. Dan terlihat jelas para bodyguard tersebut menembaki posisi Fendi Zanders barusan, namun tidak terjadi apa-apa pada Fendi Zanders, bahkan meja makan di depan Fendi Zanders tidak rusak sama sekali, sebaliknya semua bodyguard yang menembak tewas. Ini. Zhou Yuankai melihat darah di bawah kakinya, ekspresi wajahnya ketakutan, dia bahkan tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Dan pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba meletakkan sumpitnya, dan kembali menatap Zhou Yuankai. Ketika Zhou Yuankai melihat mata Fendi Zanders, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Jika bukan karena dia bersandar di dinding, dia mungkin sudah jatuh ke tanah sekarang. Di mata Zhou Yuankai, mata Fendi Zanders tampak menakutkan seperti setan. Apakah ada metode yang belum digunakan oleh keluarga Zhou Anda? Fendi Zanders bertanya pada Zhou Yuankai dengan lembut. Zhou Yuankai memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara rendah, "Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kalian tidak punya sarana apapun, duduklah, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian berdua," kata Fendi Zanders kepada Zhou Yuankai dan Li Yuquan.
Saat ini, Zhou Yuankai dan Li Yuquan telah menyadari kengerian Fendi Zanders. Mereka berdua tahu jika mereka terus melawan, akibatnya mungkin sama dengan pengawal yang tergeletak di tanah. Jadi Zhou Yuankai dan Li Yuquan dengan gemetar berjalan di depan Fendi Zanders setelah ragu-ragu sejenak. Zhang, Tuan Zanders, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Li Yuquan benar-benar ketakutan pada Fendi Zanders sekarang, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada sangat gugup. Bukankah aku baru saja mengatakan apa yang ingin kulakukan? Fendi Zanders menuang segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Zhou Yuankai dan Li Yuquan hampir secara tidak sengaja melihat dua pil di atas meja. Jika kalian berdua meminum dua ramuan ini dan mendengarkanku dengan jujur, aku jamin hidup kalian tidak akan terpengaruh sama sekali. Tapi jika kalian berdua tidak meminumnya, maka semua yang ada di ruangan ini hari ini jangan pernah berpikir tentang pergi hidup-hidup. Fendi Zanders meletakkan gelas anggur di tangannya dan berkata dengan lembut. Tuan Zanders, kami telah menyetujui semua persyaratan Anda, tetapi bisakah kami tidak meminum pil itu? Li Yuquan menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku sekarang? Fendi Zanders menjawab dengan sangat tenang. Li Yuquan memasang ekspresi aneh di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Dan Zhou Yuankai juga terlihat ketakutan. Aku akan memberimu waktu 25 menit untuk memikirkannya. Fendi Zanders perlahan melihat jam kuarsa mahal di dinding, dan berkata perlahan. Li Yuquan juga buru-buru melihat ke waktu, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Meskipun ini adalah kontak pertamanya dengan Fendi Zanders, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan Fendi Zanders, dan rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatnya merasa sedikit sesak. Bahkan saat menghadapi Gong Sun Yan, Li Yuquan tidak pernah merasa seperti ini. Sebelumnya, Li Yuquan masih tidak mengerti mengapa Fendi Zanders hanyalah seorang anak laki-laki berusia awal 20-an, mengapa dia mampu membuat gelombang besar di Yangcheng. Saat ini, dia sepertinya memiliki jawabannya di dalam hatinya. TikTok. Dengan berlalunya waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Zhou Yuankai akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, karena dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak mengikuti apa yang dikatakan Fendi Zanders, maka anggota keluarga Zhou semua akan mati di tangan Fendi Zanders, dan dia tidak punya pilihan sama sekali sekarang. Selama aku meminum racun ini, kamu akan melepaskan keluarga Zhou kita, bukan? Zhou Yuankai mengambil pil itu dan bertanya pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Premisnya adalah kamu patuh. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan. Zhou Yuankai mengertakkan gigi dan melemparkan pil itu langsung ke mulutnya. Li Yuquan, sebaliknya, telah mengamati situasi Zhou Yuankai. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah meminum ramuan ini, jadi dia telah menunggu Zhou Yuankai menahan diri. Hanya saja setelah Zhou Yuankai meminum obat mujarab tersebut, dia sepertinya tidak bereaksi apapun, dan keseluruhan tubuhnya terlihat sangat normal. Bagaimana menurutmu? Fendi Zanders memandang Li Yuquan dan bertanya. Li Yuquan ragu-ragu sejenak, lalu mengambil ramuan itu dan melemparkannya ke mulutnya. Fendi Zanders melihat kedua orang itu mengambil obat mujarab dan meregangkan tubuh dengan ringan, lalu berkata dengan ringan, kalian berdua tidak perlu khawatir, ramuan ini biasanya tidak akan berpengaruh apapun pada tubuhmu, kamu hanya perlu meminum penawarnya sekali saja abulan, jadi mulai sekarang hidupku terikat dengan kehidupan kalian berdua, jika aku tidak melakukan apapun, kalian berdua tidak akan melakukan apapun. Tahu, Li Yuquan dan Zhou Yuankai mengangguk hampir bersamaan. Selanjutnya, saya ingin kedua keluarga Anda menghentikan semua kerja sama bisnis dengan keluarga Gong Sun. Ini seharusnya bukan tugas yang sulit bagi Anda, bukan? Fendi Zanders terus berbicara. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Li Yuquan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Lagi pula, jika keluarga Li berhenti bekerja sama dengan keluarga Gong Sun sekarang, dampaknya terhadap keluarga Li akan tetap buruk. Bab 1912. Tuan Zanders, jika keluarga Li kita benar-benar berhenti bekerja sama dengan keluarga Gong Sun, maka keluarga Li kita akan bangkrut dalam waktu singkat. Li Yuquan mengertakkan gigi dan berkata. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Sekarang 4 keluarga besar di Yangcheng berada di bawah kendali saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengatur kerja sama di antara Anda dan mencoba meminimalkan kerugian Anda. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Faktanya, situasi di Yangcheng relatif sederhana. Pada dasarnya sebagian besar bisnis ada di tangan keluarga Gong Sun, kemudian keluarga Gong Sun memilih untuk bekerja sama dengan 4 keluarga besar, dan membiarkan 4 keluarga besar membantu keluarga Gong Sun menghasilkan uang dari bisnis tersebut. Terus terang, sebagian besar proyek penghasil uang di Yangcheng dikendalikan oleh keluarga Gong Sun, dan 4 keluarga besar hanya bekerja untuk keluarga Gong Sun. Begitu 4 keluarga besar berhenti bekerja sama dengan keluarga Gong Sun akan kehilangan pekerjanya, dan 4 keluarga besar juga akan menghadapi krisis yang lebih besar. Keluarga Gong Sun dan 4 keluarga besar selalu memiliki hubungan antara pekerja dan atasan. Apa yang dilakukan Fendi Zanders sekarang adalah menjadikan bos di belakang layar keluarga Gong Sun menjadi komandan yang baik, tanpa seorang pun di bawah komandonya.
kemudian gunakan Fenyun Group untuk menggantikan identitas bos keluarga Gongsun. Tuan Zanders, bagaimana rencana Anda untuk bekerja sama selanjutnya? Zhou Yuankai memandang Fendi Zanders dan bertanya. Cara bekerja sama bukanlah sesuatu yang saya khawatirkan. Kalian berdua pergi ke Zhou Qiaoqiao untuk membahas masalah ini. Saya tahu bahwa kedua keluarga Anda memiliki banyak perusahaan dan pabrik. Meskipun meninggalkan keluarga Gongsun untuk sementara akan memengaruhi Anda, selama Anda perusahaan dan pabrik ini masih ada, kami dapat sepenuhnya menggantikan keluarga Gongsun. Fendi Zanders berkata dengan sangat tenang. Aku. Begitu. Zhou Yuankai memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit. Meski keempat keluarga besar pada akhirnya harus menderita ketika Fendi Zanders melakukan hal tersebut, namun kini mereka tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan Fendi Zanders. Aku tahu apa yang kalian berdua khawatirkan sekarang, tapi Gongsun Yan dan keluarga Gongsun mungkin tidak akan bertahan lama di Yangcheng, jadi aku tahu ketika Gongsun Yan jatuh, aku jamin hidup kalian akan jauh lebih baik di masa depan daripada sekarang. Tanda seru petik 2. Fendi Zanders menghibur mereka berdua dengan lembut. Zhou Yuankai dan Li Yuquan memandang Fendi Zanders tanpa daya, tetapi tidak berbicara. Oke, saya hampir selesai makan hari ini, terima kasih Bos Zhou atas keramah tamahan Anda, saya akan menghubungi kalian berdua di masa depan jika ada yang harus dilakukan. Fendi Zanders mengambil serbet di sampingnya dan menyeka mulutnya, lalu berjalan langsung menuju luar restoran. Zhou Yuankai dan Li Yuquan berdiri di sana dengan mata kusam, dengan emosi yang sangat rumit. Faktanya, kurang dari 1 jam telah berlalu sejak Fendi Zanders muncul dan pergi, namun keluarga Zhou dan keluarga Li kini telah menjadi milik Fendi Zanders. Hanya dalam 1 hari, 3 keluarga Zhao, keluarga Zhou, keluarga Li, dan 4 keluarga besar di Yangcheng diakuisisi oleh Fendi Zanders. Hal ini mungkin tidak berdampak banyak pada masyarakat biasa di Yangcheng, namun pasti akan menimbulkan gempa besar bagi masyarakat kelas atas Yangcheng. Fendi Zanders ini benar-benar menakutkan. Setelah sosok Fendi Zanders benar-benar menghilang, Zhou Yuankai menghela nafas perlahan. Dulu ketika Fendi Zanders ingin berurusan dengan bos Gongsun, saya pikir anak ini tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, tapi sekarang tampaknya kitalah yang bergumam tentang Fendi Zanders. Li Yuquan juga menghela nafas. Saudara Li, apa rencanamu selanjutnya? Zhou Yuankai bertanya pada Li Yuquan tanpa daya. Bagaimana lagi yang bisa kita rencanakan? Sekarang hidup kita ada di tangan Fendi Zanders. Kita hanya bisa melakukan apa yang diinginkan Fendi Zanders. Sedangkan untuk Fendi Zanders dan bos Gongsun yang pada akhirnya akan menang, kita tidak bisa memutuskan. Kita hanya bisa pasrah pada sudah takdir. Li Yuquan menghela nafas tak berdaya, lalu berjalan menuju luar restoran. Zhou Yuankai melihat punggung Li Yuquan dengan ekspresi selain tidak berdaya. Di sisi lain, Fendi Zanders langsung kembali ke rumah setelah meninggalkan Villa Zhou. Saat ini, Qin Lan sudah pulang ke rumah setelah kelas, dan masih duduk di sofa menonton drama TV yang membosankan. Terkadang Fendi Zanders sangat penasaran, mengapa Qin Lan, seorang wanita, begitu terobsesi dengan drama TV, seolah-olah di dunia Qin Lan hanya ada 2 hal, menghadiri kelas dan menonton drama TV. Fendi Zanders bahkan belum pernah melihat Qin Lan melakukan hal lain. Apakah kamu kembali? Setelah Qin Lan mendengar gerakan itu, dia menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk dengan letih. Bagaimana kemajuannya hari ini? Saya mendengar bahwa grup Zhao tampaknya berada di bawah kendali Anda sekarang. Qin Lan berinisiatif untuk bertanya. Tidak hanya keluarga Zhao, tetapi keluarga Zhou dan keluarga Li juga berada di bawah kendali saya sekarang. 4 keluarga besar di Yangcheng semuanya telah meninggalkan mereka, dan sisanya menunggu Gongsun Yan kembali. Fendi Zanders duduk di samping Qin Lan dan berkata dengan lembut. Apakah menurutmu kamu bisa menghadapi Gongsun Yan dengan cara ini? Qin Lan mau tidak mau sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Jika Anda hanya mengandalkan pembelotan 4 keluarga besar, tentu saja Anda tidak akan memperhatikan penanganan Gongsun Yan. Lagi pula, jika Gongsun Yan begitu mudah untuk ditangani, saya tidak perlu membuang banyak tenaga. Yang sebenarnya ingin saya tangani bukan hanya Gongsun Yan, tapi Rockefeller. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya hanya menggunakan 4 keluarga besar untuk melemahkan kekuatan Gongsun Yan. Saat itu, Rockefeller pasti akan memberikan tekanan pada Gongsun Yan. Saya tahu organisasi Rockefeller. Organisasi ini tidak memiliki sentuhan manusia sama sekali, mereka hanya melihat seberapa besar nilai yang dapat diciptakan seseorang untuk Rockefeller. Begitu Gongsun Yan tidak memiliki nilai di mata Rockefeller, maka Rockefeller akan menyerahkan Gongsun Yan dan membiarkan orang lain datang dan ambil tempat Gongsun Yan. Lalu apa? Qin Lan mengubah posisi ke posisi yang lebih nyaman, meletakkan kakinya yang ramping dan indah di atas sofa, dan bertanya dengan lembut. Ketika Rockefeller sepenuhnya meninggalkan Gongsun Yan, maka Gongsun Yan akan kehilangan pendukung terbesarnya, dan akan lebih mudah bagiku untuk menghadapinya. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, 4 keluarga besar semuanya telah berhenti bekerja sama dengan keluarga Gongsun. Dalam waktu dekat, keluarga Gongsun akan terluka parah, tapi bukan berarti saya bisa menyakiti keluarga Gongsun. Pada dasarnya,
Karena begitu Gong Sun Yan kembali ke Yang Cheng, dia akan segera mencari keluarga lain untuk diambil alih. Tempat empat keluarga besar, jadi apa yang saya lakukan sekarang tidak lebih dari memakan keluarga Gong Sun. Kamu masih perlu mencari cara untuk membuat keluarga Gong Sun kacau balau. Qin Lan berkedip dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut.